Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la tuhsa mawahib wa la tanfat ajaibuhu wa la tukhtassu bi zamanin duna zaman. Nahmaduhu hamdan yafuqu wa yafdulu hamdal hamidin, hamdan yakunu lana dhukhran wa ridha 'inda rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin, qayyumas samawati wal ardin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafal laili wan nahar la ayatun li ulil albab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadirin jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang dengan takwa itulah manusia akan menggapai kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia, di barzakh, hingga kelak nanti di akhirat. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastansik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Takwa kepada Allah, Tuhan alam semesta, adalah kemuliaan di atas semua kemuliaan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keamanan, ketentraman yang akan kita raih dalam kehidupan di dunia hingga kelak nanti di akhirat. Maka hanya dengan takwalah manusia akan menggapai kebahagiaan dalam kehidupannya dunia hingga akhirat. Akan tetapi sebaliknya, wa man dhayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashadhu fil 'uqba fununan nadamati. Orang yang dalam kehidupan di dunianya lebih sibuk mencari jabatan, mencari harta, mencari popularitas, maka niscaya dia akan dirundung berbagai penyesalan dalam kehidupannya di dunia, di barzakh, hingga kelak nanti di akhirat. Dengannya, marilah kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita insya Allah menggapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia hingga kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salatil Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram, di mana bulan Muharram adalah bulan di dalam Islam yang pertama untuk mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya masa dan waktu terus berjalan. Orang mukmin adalah orang yang betul-betul mereka menghargai waktunya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan sesungguhnya berjalannya malam dan siang, semua adalah peringatan bagi orang yang memiliki akal dan hati yang baik.
Maka marilah kita berupaya dengan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, dengan ruh yang masih melekat di jasad kita, untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang bertambah umurnya dan bertambah kebaikannya. Maka bisa diambil mafhumul mukhalafah. Kebalikannya adalah orang yang paling buruk di antara kalian, orang yang nambah umur tapi nggak nambah amal kebaikannya. Orang yang beriman itu tandanya kullu ma tala umru mu'min kana lahu khair. Orang mukmin itu kalau diberi kesempatan oleh Allah panjang umur, niscaya tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang munafik, umurnya nambah, maksiatnya nambah, lalainya nambah, jauhnya nambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu gunakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk berbuat ketaatan dan amal saleh. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya beliau mengatakan, arba'un la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 orang yang nggak tahu nilai 4 hal ini kecuali 4 ini. 4 hal nggak tahu nilainya kecuali 4 ini. Yang pertama beliau mengatakan la ya'rifu qadral hayati illal mauta. Orang nggak akan tahu nilainya hidup, kesempatan hidup ini kecuali kalau sudah mati. Nah, kalau sudah mati kita sudah nggak bisa balik dalam kehidupan di dunia ini. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an-nasu mauta wa idza matu intabahu. Manusia ini dalam kehidupannya di dunia ini, kalau sudah mati baru sadar. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia ini hakikatnya hidup ini tidur, tapi kalau sudah mati baru sadar. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan seseorang yang ketika malaikat datang untuk mencabut nyawanya, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, undur kematianku walaupun sebentar, la asaddaqa wa akun minas salihin. Niscaya aku akan sedekahkan hartaku, aku akan beramal-amal yang soleh. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Lan ini dalam nahwu namanya harfu nafyin li ta'bid. Huruf menafikan yang selama-lamanya. Allah kalau apabila ajal seseorang itu datang nggak akan diundur sama sekali, walaupun 1 saat. Maka yang ada adalah penyesalan. Maka itu kita mumpung yang masih hidup, orang yang mati ini baru tahu kesempatan hidup ini adalah kesempatan untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wala ya'rifu qadra sihhati illa ahlas sukmi. Nggak tahu orang nilainya sehat kecuali kalau udah sakit. Kita ini sekarang diberi kesehatan oleh Allah, pakailah untuk kebaikan. Jangan kalau sudah sakit baru kepingin melakukan amal soleh. Dulu nggak pernah ke masjid, sudah stroke minta digandeng ke masjid. Ngerepoti orang. Dulu kemana? Dulu nggak suka hadir majelis, sudah sakit baru ribut minta ke majelis. Lain halnya kebalikannya, falahum ajrun ghairu mamnun. Allah ini subhanallah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada manusia dengan amal solehnya. Umpama kita ini sholat 5 waktu di masjid, sakit, kata Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Dia sholat di rumah, pahala masjidnya nggak putus.
dia biasa hadir majelis sakit, maka dia nggak bisa hadir, pahala hadir majelisnya tetap hadir. Maka itu gunakan kesempatan ketika kita sehat ini untuk hadir tempat-tempat yang baik, pengajian, sholat 5 waktu di masjid, agar nggak menyesal ketika kita nanti sakit. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala ya'rifu qadra syababi illa al-haram. Nggak tahu nilainya masa muda kecuali kalau sudah tua. Ini anak-anak muda ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, kecerdasan, gunakan. Jangan nanti sudah tua baru mau taklim. Kalau sudah tua ini jangan lagi namanya muhaddis, nama istrinya aja lupa. Makanya kalau masih diberi oleh Allah masa muda, gunakan kesempatan ini untuk hal-hal yang baik. Kalau apabila sudah tua kesulitan, hadirin, masa muda yang paling baik dipakai untuk menuntut ilmu. Banyak-banyakin untuk hadir majelis, kalau perlu mondok. Kalau sudah tua nyesel, akhirnya apa? Laitas syabab ya'udu yauman, katanya orang Arab. Ya Allah, coba masa muda itu kembali, walaupun cuma sehari ya Allah. Walaupun cuma sehari. Saking nikmatnya masa muda itu. Ini dirasakan bagi anak-anak yang masih muda. Kalau sudah tua sudah nggak mungkin kita balik ke masa muda. Maka gunakanlah masa mudamu ini dengan kebaikan, dengan amal soleh. Jangan kau gunakan hal-hal yang nggak manfaat, bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kata Imam Ghazali, wala ya'rifu qadral ghina illa ahlal faqri. Dan tidaklah tahu nikmatnya dapat luas harta kecuali kalau sudah miskin. Maka yang diantara kita yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki, gunakan kesempatan ini dengan baik. Yang punya uang, masjid ada kekurangan, dibantu. Masjid belum selesai pembangunannya, dibantu. Mumpung punya uang. Nanti kalau sudah nggak punya uang, ya Allah, coba ana fulus yo, tak bangun masjid ini. Ada kalam fadhi. Ini omongannya nggak manfaat. Karena dulu pernah kaya dan nggak berbuat apapun. Makanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau sampai pernah berkata, man lam yatasaddaq ma'al qillah lam yatasaddaq ma'al kathroh. Sahib Tadhkirin Nas, beliau berkata, orang itu kalau uangnya sedikit nggak sedekah, jangan mimpi kalau uangnya banyak sedekah. Orang kalau mau sedekah nggak usah nunggu kaya. Sedikit punya kita sedekahkan, niscaya kalau kaya tambah loman, tambah dermawan, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau. Maka itu gunakan kesempatan ini hadirin. Sebentar lagi ini Muharram, umur kita berkurang bukan nambah. Umur kita itu berkurang. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsun naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Nggak ada sesuatu yang membuatku menyesal seperti terbenamnya matahari, berarti nambah hari dalam hitungan hijriyah, berpindah hari itu maghrib. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang paling membuatku menyesal itu kalau berpindah hari, berarti ajalku berkurang, umurku berkurang, tapi amalku nggak nambah. Itu yang paling membuat aku menyesal. Tapi kalau aku beramal soleh, maka bertambah hari nggak membuat aku menyesal. Al-Imam Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, ya ibna Adam, innama anta ayamun, wahai manusia, sesungguhnya kalian ini adalah rangkaian waktu. Fa'idha dhahaba yaumun dhahaba ba'dhuk. Kalau satu hari itu lewat, berarti rangkaian pada dirimu waktu itu berkurang. Maka dengan apa yang kita dengar, perkataan para a'immah tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan 3 hal
sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan seperti ini, ketahuilah, sesungguhnya innal awqat salasah. Waktu itu ada 3 macam. Waktun lak, waktun alaik, waktun la lak wala alaik. Waktu itu ada 3. Waktu menguntungkanmu, yaitu waktu yang kau makmurkan untuk taat kepada Allah, maka waktu itu menguntungkan. Wa waktun alaik, waktu yang kau makmurkan untuk melanggar perintah Allah dan maksiat, maka itu merugikanmu. Yang ketiga, lalak wala alaik, waktu yang kau biarkan sia-sia, taat enggak, maksiat juga enggak. Ini aja rugi, karena umur bertambah, umur berkurang, ajal semakin dekat, tapi enggak semakin nambah amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam mimbar yang mulia ini, kami ingin memperingatkan untuk diri sendiri dan setiap orang mukmin, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, agar benar-benar menggunakan waktu ini dengan baik. Karena Islam mengajarkan kita menghargai waktu lebih dari yang lainnya. Kalau orang barat itu bilang time is money, waktu itu adalah uang. Kalau apabila orang Jepang mungkin juga mengatakan bahwa waktu itu segalanya. Tapi kalau apabila kita umat Islam mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, inna awqatak, sesungguhnya waktumu jauharatun la qimatalaha, barang mahal yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Orang bilang waktu uang. Kalau kita bilang lebih mahal dari uang, emang dengan uang berapa kau bisa mencari waktu, bisa mengundurkan waktu, bisa ngulangin masa lalu? Nggak ada. Maka lebih mahal dari segala-galanya waktu itu. Gunakan dengan baik. Ada satu kitab yang dikarang oleh ulama namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Kalau kita mau mentelaah bagaimana orang Islam, khususnya para ulama, mengetahui kadar waktu, niscaya kalian akan heran, seperti ini loh orang mukmin menghargai waktu. Terakhir, sekedar kisah orang yang mengetahui waktu, kan min masyaikhina Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri itu pernah mengadakan acara hataman kitab. Muridnya tanya, Habib, kapan nantum baca kitab ini? Karena saya rasa kitab ini nggak pernah dibaca di majelis, boleh dirubah. Kata beliau, kitab ini saya baca kalau pas nunggu dijemput mobil, kesempatan itu saya baca kitab ini. Jadi kitab ini hanya dibaca waktu penjemputan mobil, akhirnya hatam. Inilah orang-orang yang menghargai waktu, mengetahui nilai ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur yang berkah dan panjang, makmur untuk taat kepada Allah, makmur untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Wallahu ta'ala yaqulu wa biqaulihi yaltahdil muhtadu jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه. بسم الله.